Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi rasulillahi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberikan kepada kita berupa limpah nikmat, terkhusus nikmat iman dan Islam serta nikmat sempat dan sehat, sehingga dengan banyaknya nikmat yang Allah berikan itu kita dapat beraktivitas dalam keseharian kita dan juga kita dapat dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan dengan nikmat yang banyak itu juga mari kita maksimalkan potensi yang Allah berikan untuk menjadikan diri kita seorang hamba yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam teruslah kita curahkan kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ya. Dengan senantiasa kita bersalawat kepada beliau dan mau mengamalkan sunnah-sunnah yang telah beliau ajarkan, insya Allah kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang kelak di akhirat akan mendapatkan syafaat darinya atas izin Allah tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwanu fillah rahimakumullah, kita masih mempelajari bab akidah dan pada kesempatan kali ini kita mempelajari masuk pada pasal yang ketiga, yaitu penyimpangan-penyimpangan akidah dan cara-cara penanggulangannya. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Tentunya sebab-sebab penyimpangan dari akidah shahihah harus kita ketahui ya. Begitu pula cara penanggulangannya. Termasuk yang paling penting adalah yang pertama dari penyimpangan akidah shahihah adalah tentunya kejahilan atau kebodohan terhadap akidah shahihah, akidah yang benar ini. Jadi akibat kebodohan tentang akidah shahihah menyebabkan sikap penolakan untuk mempelajari dan mengajarkannya, atau setidaknya berkurangnya perhatian terhadap akidah tersebut. Yang semua itu mengakibatkan tumbuhnya generasi yang tidak mengetahui akidah yang benar dan juga tidak mengenal apa yang menyelisih serta berlawanan dengannya. Yang pada gilirannya mereka itu meyakini kebenaran sebagai kebatilan dan kebatilan sebagai kebenaran. Inilah resiko orang yang tidak mempelajari tentang akidah yang benar dan tidak mengetahui penyimpangan-penyimpangannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Umar ibnu Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, sesungguhnya ikatan Islam itu akan hilang satu ikatan demi satu ikatan. Yang apabila di dalam Islam ada orang yang tumbuh tanpa mengenal kejahiliahan. Ya. Jadi Umar ibnu Khattab telah mewanti-wanti dan berkata kepada kita, sesungguhnya ikatan Islam itu akan hilang satu ikatan demi satu ikatan apabila di dalam Islam tersebut ada orang yang tumbuh tanpa mengenal kebodohan ya, atau penyimpangan-penyimpangan tentang akidah yang benar tadi. Penyimpangan yang kedua adalah fanatik terhadap ajaran leluhur dan nenek moyang. Tetap berpegang teguh dengannya sekalipun ia merupakan kebatilan dan meninggalkan apapun yang menyelisihinya sekalipun ia merupakan kebenaran. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 170 yang semua kita sudah menghafalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi. Bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab tidak,
tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan tetap mengikutinya? Walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu apapun dan tidak mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 170. Nah, tentunya penyakit lama manusia tentang penyimpangan-penyimpangan akidah yang benar adalah fanatik buta terhadap nenek moyang. Yang ketiga adalah taklid buta ya terhadap pendapat manusia dalam masalah akidah tanpa mengetahui dalilnya dan tanpa berusaha menelusuri kebenaran pendapat tersebut. Sebagaimana yang terjadi pada firqah-firqah yang menyimpang seperti firqah Jahmiyah, Mu'tazilah, sebagainya. Mereka bertaklid kepada orang-orang yang sebelum mereka dari kalangan imam-imam yang sesat, sehingga mereka menjadi sesat dan menyimpang dari akidah shahihah. Nah, yang keempat adalah gulu, yaitu berlebih-lebihan dalam mencintai para wali dan orang-orang sholih, bahkan mengangkat mereka di atas kedudukan yang semestinya, sampai-sampai mereka meyakini sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata yang mampu melakukan hal itu. Dari sisi kemampuan mendatangkan manfaat maupun menolak bahaya. Ya, jadi orang yang dianggap wali tadi ataupun orang yang sholih tadi itu dianggap bisa melakukan hal-hal yang tidak mungkin bisa dilakukan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata yang bisa melakukannya. Tapi mereka menyetarakannya. Juga menjadikan para wali tersebut sebagai wasilah perantara antara Allah dengan makhluknya. Bahkan sampai pada tahap menjadikan wali-wali tersebut sebagai objek peribadatan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah ya. Mereka bertakarub kepada kuburan-kuburan para wali itu dengan menyembelih hewan di atasnya ya. Bernazar, berdoa, beristighosah dan minta pertolongan. Yang kesemuanya tadi pernah dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh alaihi salam terhadap orang-orang solih di kalangan mereka. Allah mengabadikan perkataan mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tajarunna alihatakum wa la tajarunna waddaw wa la suwa'aw wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Yang artinya, jangan sekali-sekali kalian meninggalkan penyembahan ilah-ilah kalian. Dan jangan pula sekali-sekali kalian meninggalkan penyembahan Wat. Dan jangan pula Suwa, Yagut, Ya'ud, Ya'uq, dan Nasr. Ya, inilah penyembahan-penyembahan mereka. Quran Surah Nuh ayat 23. Nah, seperti itu pula yang dilakukan oleh para penyembah kuburan hari ini di banyak negara. Ya, oleh karena itu, mari kita tinggalkan kebiasaan gulu berlebih-lebihan terhadap orang soleh ataupun para wali. Yang kelima, lalai mentadaburi ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah maupun ayat-ayat Allah yang bersifat Qur'aniyah, serta terbuai dengan kemajuan dan peradaban yang bersifat materi, sampai-sampai mereka mengira bahwa semua itu tercapai karena kemampuan manusia semata, tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mereka mengagung-agungkan manusia dan menisbatkan segala kemajuan tersebut kepada jerih payah dan usaha manusia semata, tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut dengan kesombongan si Qarun yang diabadikan Allah dalam Quran surah Al-Qasas ayat 78. Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberikan harta ini hanya karena ilmu yang ada padaku. Inilah kesombongan manusia pertama, si Qarun. Nah, mereka tidak berpikir dan tidak melihat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan seluruh alam raya ini. Dialah yang telah memberikan ciri-ciri khusus keistimewaan di setiap bagiannya. Dan dia pula yang menciptakan manusia dan melengkapinya dengan berbagai kemampuan ya untuk menggali berbagai keistimewaan tadi untuk diambil manfaatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Padahal Allah lah yang telah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Quran Surah As-Saffat
ayat 96. Dan di Quran surah Al-A'raf ayat 185, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai'. Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang diciptakan Allah? Dan juga Allah Subhanahu wa taala ya juga berfirman di dalam Quran surah yang ke-14 ayat 32 sampai dengan 34 ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian Dia mengeluarkan dan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan yang menjadi rezeki untuk kalian. Dan Dia telah menundukkan bahtera bagi kalian supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia telah menundukkan pula bagi kalian sungai-sungai. Dan Dia telah menundukkan pula bagi kalian matahari dan bulan yang terus-menerus beredar dalam orbitnya. Dan telah menundukkan bagi kalian malam dan siang. Dan Dia telah memberikan kepada kalian keperluan dan segala apa yang kalian mohonkan kepadanya. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, tidaklah kalian dapat menghitungnya. Quran surah Ibrahim, yaitu ayat 32 sampai dengan 34. Ya, jadi surah yang ke-14 itu namanya surah Ibrahim. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Penyimpangan yang ke-6, penyimpangan kedua orang tua. Ya, jadi kedua orang tua juga berperan ya serta memberikan penyimpangan pemahaman kepada anaknya. Karena fitrahnya manusia itu dilahirkan dalam keadaan suci ya, dalam keadaan mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah ilah ya, Rabb yang berhak diibadahi dan tidak boleh disyirikkan. Tapi orang tua lah yang memberikan penyimpangan dalam pemikirannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ma min mauludin ila yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yunashiranihi au yumajjasanihi. Yang artinya, tiada seorang pun anak yang terlahir kecuali dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ya, fitrah mengenal Allah. Maka kemudian kedua orang tuanya lah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ya. Jadi kedua orang tua memiliki peran yang besar dalam mengarahkan perjalanan hidup anak-anaknya. Nah, oleh karena itu, marilah kita sebagai orang tua mempelajari tentang akidah yang benar ini. Sehingga kita tidak memberikan penyimpangan dalam pemikiran anak-anak kita, sehingga luruslah pemikiran anak kita dan kita pun juga mempunyai pemikiran yang lurus. Yang ketujuh, yang terakhir ya, sebab-sebab penyimpangan yaitu enggannya media pendidikan dan informasi untuk menjalankan perannya dengan baik. Ya, kebanyakan kurikulum pendidikan tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap pendidikan agama Islam. Bahkan hari ini telah terdengar oleh kita kolom agama ataupun kurikulum agama akan dihapus. Ini akan menambah ya masyarakat atau kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin itu tidak mengerti tentang akidahnya. Yang sudah ada saja bahkan ia tidak mengetahui tentang akidah yang benar, bahkan dapat terjerumus. Apalagi kalau kolom agama di kurikulum pendidikan itu dihapus. Bahkan ada yang tidak peduli sama sekali. Sedangkan mayoritas media informasi baik cetak maupun elektronik telah berubah menjadi media penghancur dan sarana penyimpangan, atau kontennya hanya terfokus kepada sesuatu yang bernilai, bersifat materi atau hiburan semata. Tidak peduli terhadap hal-hal yang dapat memperbaiki moral, menumbuhkan akidah shahihah, serta meningkatkan kemampuan untuk menangkis ajaran-ajaran sesat, sehingga muncullah generasi-generasi yang tidak memiliki prinsip dan kekuatan yang tidak berdaya. Kekuatan yang tidak berdaya menghadapi bala tentara kekufuran yang memiliki persenjataan lengkap.
Ikhwanu fillah rahimakumullah. Itulah ya, ada 7 bentuk atau sebab-sebab seseorang itu dapat menyimpang dari akidah yang benar. Yang pertama adalah tentang kejahilan, yaitu kebodohan. Yang kedua, fanatik terhadap leluhur nenek moyang. Yang ketiga, taklid buta terhadap pendapat manusia dalam masalah akidah tanpa mengetahui dalilnya, ya. Dan yang keempat adalah gulu, berlebih-lebihan dalam mencintai para wali dan orang solih. Yang kelima, lalai mentadaburi ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah ataupun yang bersifat Qur'aniyah, ya. Yang keenam adalah penyimpangan yang terjadi kepada kedua orang tua. Dan yang ketujuh, enggan media-media atau pendidikan dan informasi untuk menjalankan perannya yang baik, ya. Lebih mengedepankan materi dan duniawi, ya. Itulah tadi, ya, penyebab-penyebab rusaknya atau penyimpangan dalam pemikiran-pemikiran akidah yang benar. Terus kalau sudah begitu, bila mana seorang sudah terasuki akidah yang tidak benar, cara menanggulangi penyimpangan, ya. Tentu kita harus mengetahui cara-cara menanggulangi penyimpangannya. 1. Kembali kepada kitabullah dan kepada sunnah Rasulullah SAW. Nah, ketika mengambil akidah yang benar, sebagaimana generasi terbaik terdahulu telah mendasarkan akidahnya dari keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Walai yasluh akhiru hadhil ummati illa bima saluha awaluha. Sungguh, penerus umat ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan apa yang pernah memperbaiki umat sebelumnya. Dengan terus-menerus mempelajari akidah, firqah-firqah sesat serta mengetahui subuhat mereka agar memiliki kemampuan untuk menolaknya dan menumbuhkan sikap kehati-hatian dalam diri setiap anak ataupun setiap manusia. Karena orang yang tidak mengenal keburukan dikhawatirkan akan terperosok ke dalamnya. Ya, itu tadi yang pertama adalah kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, memberikan perhatian sepenuhnya terhadap pengajar akidah shahihah di berbagai jenjang pendidikan dan mengalokasikan jam pelajaran cukup dalam kurikulum pendidikan. Ya, tentunya kalau ingin mendapatkan, ya, akidah yang benar dan kurikulum pendidikan yang cukup, tentunya masukkan anak kita ke pondok pesantren yang memang mengajarkan tentang akidah yang benar di dalamnya, ya. Dan yang ketiga, menentukan kitab-kitab salaf, ya, kitab-kitab salafus sholih yang bersih dari penyimpangan sebagai materi pelajaran dan berusaha keras menjauhi kitab-kitab aliran sesat, ya. Tentunya kita boleh mempelajari sedikit saja dan kita harus dipandu dengan orang yang mengerti, ya, tentang aliran sesat tersebut sehingga kita mengetahui bahwa itu jangan sampai kita terjerumus, ya. Bukan berarti kita mempelajari aliran sesat agar kita menjadi sesat, tidak, agar kita tidak menjadi tersesat. Yang keempat, menyebarkan para dai untuk memperbaiki umat agar berakidah salaf, ya, berakidah, ya, orang-orang terdahulu, yaitu generasi terbaik umat ini, dan mempunyai daya tolak terhadap segala bentuk penyelewengan. Dan inilah yang akan kami bahas, ya, dalam kajian-kajian berikutnya. Ya, inilah bab terakhir, ya, tentang akidah, yaitu pasal yang ketiga tentang penyimpangan-penyimpangan akidah dan cara-cara penanggulangannya. Ya, semoga dengan yang sedikit ini bisa memberikan pengetahuan kepada kita sehingga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang hamba yang taat kepadanya dan mempunyai akidah yang kuat serta benar. Demikian, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.